Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pelajaran fisika. Pada pertemuan kedua atau video kedua, kita akan membicarakan rangkaian seri dan paralel pada resistor. Pada materi pokok adalah listrik arus arah atau listrik dinamis. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada seri dan paralel resistor ya. Dan juga keseluruhan pada listrik arus searah. Namun demikian, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah belajar, salah satunya tujuannya adalah menerapkan hukum Ohm dalam pemecahan masalah rangkaian seri dan paralel dengan benar setelah mempelajari hukum Ohm. Maka dengan demikian, sekarang kita langsung pada rangkaian seri pada resistor. Kita lihat simulasi yang terjadi ya. Nah, ini adalah simulasi yang terjadi ya. Ini adalah bentuk rangkaian seri ya. Maka disusun sejajar seperti ini ya. Maka dengan demikian ada R1, ada V1, ada R2, ada V2, ada R3 ya, ada V3. Nah, maka dengan demikian sekarang kita atur bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan hukum Ohm. Ini adalah pada 1 Ohm, ini adalah pada 2 Ohm, ini adalah pada 3 Ohm. Maka dengan demikian sekarang kita sambungkan ya. Ternyata menghasilkan beda potensial yang berbeda. Pada 1 ohm adalah 0,3 volt, pada 2 ohm adalah 0,6 volt, pada 3 adalah 1,1 volt. Jadi yang sama siapa? Yang sama adalah arusnya, tetapi beda potensialnya berbeda. Sekarang kita lihat pada 2, kemudian ini pada 3, ya. Kemudian ini pada 5. Ya, pada 5. Ya. Maka dengan demikian, setelah dirubah hambatannya, maka tegangannya juga berubah. 0,4 volt, 0,6 volt, dan juga pada 1 volt untuk yang 5 ohm. Maka dengan demikian, itulah adalah bentuk simulasi pada rangkaian seri. Maka dari simulasi tersebut kita menemukan data 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Tegangannya tadi sudah ada 0,3, 0,6 ya, 1,1. Pada waktu 2 ohm, 3 ohm dan 4 ohm ya, maka hasilnya 0,4 volt, 0,6 volt, 1 volt kan itu. Pada waktu 3 ohm ya, maka dengan demikian bisa ditentukan pada 4 ohm dan 6 ohm 0,4, 0,6 dan 1. Maka dengan demikian ya, pada waktu terjadi rangkaian seri yang berbeda adalah beda potensialnya. Kan itu. Nah, maka dengan demikian inilah bentuk rangkaian serinya. Dari AB ke BC ke CD. Maka I-nya sama, tapi VAB tidak sama dengan VBC, tidak sama dengan VCD. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian seri resistor itu tegangan pengganti rangkaian adalah jumlah tegangan pada masing-masing resistor. Kemudian kuat arus total sama dengan kuat arus masing-masing. Maka dengan demikian I serinya sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tetapi beda potensialnya jumlahnya. Maka V seri adalah jumlah dari V1 ditambah V2
ditambah V3. Maka V serinya sama dengan I seri dikalikan dengan R seri. V1 IS karena sama, ini sama, maka R1. V2 ada R2, I-nya sama. V3 ada R3, I-nya juga sama. Maka dijumlahkan semua, dimasukkan angkanya. IS bagian kiri akan dibagi sama dengan IS menjadi 1. Ya. Maka ini kalau dibagi IS dengan IS, maka akan menghasilkan 1. Sehingga yang ada hanya bahwa RS seri, pengganti seri, sama dengan jumlah dari R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka dengan demikian jumlah penggantinya ini lebih besar daripada R1, R2 atau R3. Maka rangkaian pengganti seri lebih besar daripada besar masing-masing resistor. Kalau R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R atau identik, maka dengan demikian persamaannya adalah N dikalikan dengan R. N apa? Jumlah resistornya. Ada berapa? 1, 2, 3. Maka kalau nanti R-nya ada 3, maka 3R. Nah, jadi kita mudah menghitungnya. Maka RS adalah hambatan pengganti pada seri dalam satuan ohm. Itulah pada rangkaian seri pada resistor. Sekarang kita lihat pada rangkaian paralel kapasitor. Kita ambil simulasinya lagi supaya kita mudah memahaminya, ya. Maka dengan demikian kita lihat di sini, ya. Pada waktu kita ambil 1, kita ambil 2, kita ambil 3, ya. Maka sekarang kita sambungkan. Ternyata potensialnya masing-masing adalah sama-sama 2 volt. Berarti 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm menghasilkan beda potensial atau tegangan yang sama. Artinya kebalikan dari resistor serinya. Maka ini arusnya yang berbeda, tetapi tegangannya sama. Kalau kita rubah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, juga ketemunya 2 volt dan 2 volt. Kan? Nah, maka kesimpulannya dari rangkaian paralel pada resistor begini, kan itu. 1, 2, 3 menghasilkan 2 volt, 2 volt, 2 volt. Kan itu. Kemudian 2, 3, 4 juga menghasilkan 2 volt. Kemudian 3, 4, 6 dan seterusnya juga 2 volt. Maka dengan demikian inilah yang disebut bentuk rangkaian paralel. I1, I2 dengan I3. Nah, maka arus yang mengalir sama. Ini titik cabangnya, ini titik cabangnya. Maka sama potensialnya. Maka dengan demikian kesimpulan pada rangkaian paralel resistor adalah 1. Tegangan pengganti rangkaian sama dengan tegangan masing-masing kapasitor. Arus total adalah jumlah kuat arus pada masing-masing resistor. Maka dengan demikian Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian Ip sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I1, I2, I3, I. Nah, namanya Ip. Maka dengan demikian Ip sama dengan Vp dibagi dengan Rp. Ini seluruhnya Rp-nya. Ya. Kemudian I1 Vp karena sama dibagi R1. I2 sama dengan Vp dibagi R2. Ini berarti sama. Vp bagi Vp1 ini juga sama dengan 1. Maka dengan demikian ya, pada I3 juga Vp dibagi R3. Artinya inilah yang kita inginkan. Vp dibagi Vp1 ya. Ini seluruhnya maka dibagi menjadi 1 sehingga 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2
ditambah 1/R3. Maka dengan demikian rangkaian pengganti paralel lebih kecil karena ini apa? 1 per ya. 1 per R1, R2, R3 dan seterusnya, maka lebih kecil dari masing-masing resistor. Jadi ini lebih kecil daripada R1, R2, R3. Kalau sama atau identik, maka RP-nya sama dengan R dibagi dengan N. Berapakah jumlah hambatannya? Kalau 3 ini, ada 3 hambatan berarti R dibagi 3. Begitu caranya ya. Maka dengan demikian kesimpulannya bahwa RP merupakan resistor pengganti paralel dalam satuan ohm. Itulah yang disimpulkan pada keadaan rangkaian paralel pada kapasitor. Sekarang kita ambil pada rangkaian kombinasi. Mohon diperhatikan karena sudah ada angkanya ya. Ini seri dengan paralel, namanya dikombinasi. Maka dengan demikian hambatan pengganti rangkaian. Nah, maka kita mulai paralelnya pada R1, R2, R3. Maka dengan demikian 1 per RP tadi persamaannya sudah ada, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, maka 1 per 20 yang ini 20 per 30 per 60. Maka ini dibuat penyebutnya per 60, maka 3 ditambah 2 ditambah 1. 60 bagi 20 3 kali 1 3 ya. Maka RP-nya sama dengan 10, artinya 60 dibagi 6 dalam satuan ohm. Kemudian diseri dengan R4 kan itu. Perhatikan, serinya adalah RP yang ini dengan R4. Maka RS-nya adalah RP ditambah R4 menjadi 10 ditambah 10 sama dengan 20 ohm. Itu yang diinginkan pada rangkaian kombinasi. Maka dengan demikian kuat arus yang mengalir. Karena tadi sudah belajar hukum ohm, kita cari. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah I yang ini. I sama dengan V-nya ini dibagi dengan RS adalah seluruhnya. Maka dengan demikian 24 dibagi 20 ketemunya 1,2 ampere. Jadi ini adalah 1,2 ampere. Bisa kira-kira? Nah, kita lanjutkan. Tegangan pada R4. Maka ini I ada R4 kan itu. Ya. I ada R4 gitu. Maka dengan demikian persamaannya menjadi V pada R4 adalah I dengan R4. Maka V pada R4 ya, pada ini ya, maka I dikalikan R4, maka 1,2 kali 10 ketemunya 12 volt. Jadi yang ini ketemunya 12 volt. Yang kita cari sekarang ini RP-nya adalah 10 ohm. Maka dengan demikian tegangan pada RP, maka VRP I dengan RP, maka VRP sama dengan I dikalikan RP, maka 1,2 dikali 10 sama dengan juga 12 volt. Artinya 12 ditambah 12 ketemunya apa? Kembali ke 24 volt. Berarti pekerjaan ini benar kan itu ya. Kemudian selanjutnya, maka dengan demikian ini sudah dikatakan tadi ketemunya adalah 24 volt. Kuat arus pada R1, R2 atau R3. Nah, maka dengan demikian di sini I1 ditambah I2 ditambah I3 kan itu. Sekarang pada R1 ya, pada R1. Pada R1 maka dengan demikian kita ambil bahwa pada VRP ya, ini sudah ketemu berapa? 12 volt. Maka dengan demikian I1-nya VRP dibagi R1. 12 dibagi 20 0,6. Ya. Jadi ini sudah ketemu 12 di sini. 12 dibagi 20. Nah, itu. Kemudian VRP pada I2 R2, maka I2
VRP dibagi R2, maka 12 dibagi 30, 0,4 ampere. Pada R3, maka I3, R3, V-nya sama. Maka I3 sama dengan VRP dibagi dengan R3, 12 dibagi 60, 0,2. Kita jumlah 0,6 ditambah 0,4 adalah 1. Ditambah 0,2, 1,2. Itulah yang diinginkan pada rangkaian kombinasi. Hati-hati menyampaikan persamaannya. Indeksnya jangan ditukar. Maka dengan demikian kita akan menyelesaikan persoalan dengan baik. Jadi jumlahnya adalah 1,2 dalam satuan ampere. 0,6, 0,4, 0,2. Itulah yang diinginkan pada rangkaian kombinasi. Sekarang kita lihat pada soal yang kita bicarakan sekarang pada pertemuan kali ini. Kuat arus yang mengalir melalui hambatan 6 ohm pada gambar di bawah ini adalah berapa ampere. Kita lihat, ini rangkaian seri digabung menjadi paralel, digabung menjadi seri. Maka dengan demikian maka serinya adalah pada 4 dan 2. Maka dengan demikian 4 tambah 2 adalah 6. Kan ya? Nah, kemudian ini adalah 6. Ini 6, maka diparalel. Maka paralel 6 dengan 6. Maka dengan demikian RP-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3 ohm. Ini hasilnya 3 ohm. Kemudian diseri dengan 3 ohm, diseri dengan 2 ohm. Maka diseri 2 ohm, 3 ohm, dan 3 ohm. 2, 3, 3. Nah, maka dengan demikian 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 3 ohm 8 ohm. Kan itu. Paham ya? Nah, baru sekarang kita lihat kuat arus yang melewati hambatan 6 ohm. Maka harus dicari satu persatu. Maka dengan demikian kuat arus totalnya berapa yang melewati rangkaian ini? Maka I sama dengan V dibagi dengan RS. Yang ini yang terakhir. Maka 12 dibagi 8, 3/2 ampere. Jadi ini lewatnya 3/2 ampere. Maka dengan demikian tegangan pada rangkaian paralel adalah VP-nya yang ini. Rangkaian paralel. VP-nya adalah I dikalikan RP. Ini VP-/nya di sini Maka VP-nya adalah I dikalikan RP. RP-nya sudah ada 3 ohm. Arusnya sudah ada berapa? 3/2, maka 3/2 dikalikan 3, 9/2 volt. Maka dengan demikian arus yang melewati 6 hambatan berdasarkan siapa? Berdasarkan VP-nya. Maka dengan demikian sehingga I6-nya adalah VP dibagi 6. 9/2 ini dibagi dengan atau dikalikan 1/6. Maka ketemunya berapa? 3/4 atau 0,75 dalam satuan ampere. Itulah yang diinginkan pada persoalan ini. Jadi kita harus tahu dulu kuat arus totalnya. Kenapa? Pada rangkaian seri arusnya adalah sama. Maka jawabannya adalah E. Maka dengan demikian ini adalah kesimpulannya. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Atau kalau identik N dikalikan dengan R. Kemudian pada paralel resistor 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/E2 ditambah 1/R3. Maka RP-nya sama dengan kalau identik adalah R dibagi dengan N. Kita lanjutkan. Nah, ada 4 buah hambatan yang masing-masing besarnya 3 ohm. Seperti pada gambar rangkaian di bawah ini. Agar hambatan penggantinya sama dengan 3 ohm. Penggantinya sama dengan 3 ohm. Mana susunan yang benar? Kita teliti satu persatu. R1, R2, R3, R4 adalah 3 ohm. Maka pada gambar yang A ini adalah apa?
paralel, ini adalah seri. Maka ini 3P dengan 1 seri. Hambatannya sama 3 ohm. Maka dengan demikian pada paralelnya adalah R dibagi dengan N. R-nya adalah 3, yang di paralel adalah 3, maka 3 bagi 3 adalah 1 ohm. Kemudian di seri dengan ini 1 seri, maka dengan demikian RP ditambah R 4 ohm. Karena apa? Ini 1, R-nya 3. Ya, 3 ohm. Maka ini ya. Maka dengan demikian 4 ohm. Yang dibutuhkan berapa? Penggantinya 3 ohm. Yang A tidak sesuai gambar A. Kemudian pada gambar B bagaimana? Ya sama 4 ohm. Karena apa? Ini cuma ditukar sisinya saja. Ya, ini adalah pengicuhnya demikian ya. Kemudian yang C. Ya, gambar yang C. Ini di seri namanya. 3 3 3 3 ohm. 3 ohm 3 ohm 3 ohm 3 ohm kan itu. Maka dengan demikian 4 seri. N-nya sama dengan 4. R-nya masing-masing 3 ohm. Maka N kali R. 4 dikalikan 3. Ketemunya 12 ohm. Ini tambah jauh ya. Tidak sesuai dengan penggantinya 3 ohm. Sekarang kita lihat pada gambar D. Paralel 1, 2, 3, 4. Berarti ini 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. Maka dengan demikian ya, RP-nya adalah 4P. N-nya sama dengan 4. R-nya sama dengan 3. Maka dengan demikian RP sama dengan R dibagi dengan N. R-nya 3. Yang di paralel 4 adalah 3/4 ohm. Belum sesuai dengan penggantinya 3 ohm. Mungkin yang terakhir kan itu. Maka dengan demikian ini adalah paralel, ini adalah paralel, maka menghasilkan seri. Maka RS-nya adalah 2P pada waktu N-nya sama dengan 2 ini. 2 hambatan, ini 2 hambatan. Maka RP1 sama dengan RP2. Alasannya ini 2 hambatan, di sini 2 hambatan. Maka R dibagi dengan N. R-nya 3, N-nya 2, maka 3/2 ohm. RP1 juga 3/2, di sini 3/2, di sini 3/2. Maka dengan demikian RS sama dengan RP1 ditambah RP2. Maka dengan demikian 3/2 ditambah 3/2 sama dengan 3 ohm. Jadi yang sesuai atau gambar yang benar hanya E saja. Itulah cara meneliti satu persatu. Sabar, kemudian teliti menghitungnya, gunakan persamaan sebaik mungkin. Itulah keseluruhan yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga banyak manfaatnya dan kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada seri dan paralel pada resistor. Selalu semangat belajar. Itulah yang kita lakukan terus sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.